Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin guys. Semua waras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang terus majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam di pinggir jalan raya ya cuy ya, nggak apa-apa ya. Kaisam lagi duduk santai. Kaisam hari ini libur, jadi buat yang chat mungkin agak slow respon ya. Tapi insya Allah Kaisam tetap balas ya. Buat kalian yang hari ini juga di terminate, semoga diberikan kekuatan, semangat baru untuk mencari majikan lagi. Jangan patah semangat ya cuy ya. Kamu dipecat bukan berarti kamu gagal, tapi mungkin Allah akan memberikan majikan yang lebih baik dari hari ini ya. Oke, hari ini kita bahas tentang adu-adu mama tua kaplek ini, enggak kapok-kapok ya cuy ya. Ini fenomena jembatan 1000 bidadari dan dia siap untuk diviralkan ya. Dia juga udah pasti tahu pasti akan masuk Yatisam ini dibahas. Ya nggak apa-apa selama mereka tidak kapok-kapok ya, Kaisam juga tidak berhenti-berhentinya untuk merupus. Jadi ceritanya cuy ya, di jembatan 1000 bidadari ini orang yang sama ya yang diangkut ya, maksudnya yang dimarahin sama Pak D ya. Pak D ini buat kalian yang masih baru, kalau nggak tahu Pak D itu apa, Pak D adalah orang yang bertugas untuk membersihkan lingkungan dan kesehatan ya. Jadi dari Dinas Kesehatan dan Lingkungan ya, si Pak D ini. Kalau misalkan di Indonesia ya kayak Satpol PP ya cuy ya, untuk mengamankan kegiatan jual beli di pasar. Misalkan kalau misalkan lapaknya terlalu maju atau apa, itu urusannya Pak D ya, yang kita sebut adalah Satpol PP kalau di Indonesia. Jadi ceritanya kemarin itu memang menegangkan di jembatan 1000 bidadari. Kayak Tisam kok tahu aja ya. Iya, orang yang jualannya sendiri yang ngomong sama Kayak Tisam ini, ampun mama tua kaplek ini ya, orang jualan nih sebenarnya pada nonton Kayak Tisam, cuma enak aja gitu, diviralin tuh kayaknya tuh seneng gitu kan. Ampun. Tapi walaupun begitu Kayak Tisam pasti tahu ya, perasaannya itu pasti ada kecewa, marah ya. Dia harus kerja keras lagi untuk mengembalikan modal ya. Yaitu karena sudah terlena dengan penghasilan, sudah terlena dengan kegiatan jual belinya ya. Sudah terlena merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah ada sesuatu yang diperjuangkan di Indonesia. Entah itu menghidupi anak yatim piatu atau apa. Mungkin kebenaran-kebenaran itu yang menutup matanya bahwa apa yang dilakukan ini salah. Inilah kurangnya kita bisa mengaji rasa ya. Kita ini sebenarnya sudah terlampau baik menjadi orang baik ya. Kita sudah terlalu terlena untuk bersodakoh ya, sehingga menghalalkan segala cara sehingga surga itu serasa milik kita gitu kan. Kita melakukan seperti ini tuh karena untuk kebaikan kok, untuk ngasih makan anak yatim kok, untuk keluarga saya nyari makan. Ingat, yang berjuang di sini itu bukan kamu sendiri gitu kan. Karena support system dari teman-teman kita yang membeli makanannya, yang membeli hasil jualannya, jadi merasa bahwa ya saya pun melakukan ini, berkorban demi Pak D, ditangkap-tangkap supaya bisa memanjakan lidah teman-teman kita. Jadi ini sebenarnya introspeksi bersama ya, antara penjual dan pembeli. Ini sebenarnya kalian itu lucu gitu. Lucu menurut Kayak Tisam. Karena Kayak Tisam itu tidak menggunakan jasanya atau membeli makanannya. Jadi ya Kayak Tisam hanya mengambil dari sudut pandang pekerja migran yang kerjanya di sini ya tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu. Apakah mereka yang jualan itu adalah resmi Kayak Tisam? Jelas, mereka itu punya majikan. Tapi sengaja mereka itu tidak mengeluarkan ID cardnya karena mereka punya the power untuk melawan bahwa saya harus berani nih untuk saya selamat. Ya kan, sedangkan di sini kan Pak D kan udah tahu ya jogedannya mereka gitu kan. Bahkan ada yang satu ya yang berani itu ya, sampai pade-pade yang lainnya di belakangnya gitu cuy. Karena saking nggak beraninya, karena si pekerja migran ini terlalu frontal melawan. Awalnya ini sudah diingatkan oleh Pak D saat naik tangga. Ini kan udah ada jualan yang udah biasa tuh, yang biasa dihap-hap kan udah dijejer ya. Begitu dijejer ini udah diringkus cuy. Itu udah pagi hari pun udah ada sweeping ya, sekitar jam 10 ke bawah ya. Itu sudah diambil. Nah, kabar-kabar ya di situ yang pakai hap-hap itu kan yang dijual 20-25 itu adalah anak oknum paper dan oknum overstay yang memasak dan menyuruh pekerja migran itu untuk menjualkan barang dagangannya. Mereka itu sudah siap dengan segala konsekuensi.
mereka itu sudah siap untuk diringkus Pak De. Saat jualan pertamanya itu diringkus, dia berharap dari ditambahin jualan kedua, jualan ketiga itu bisa menutup kerugian yang jualan pertama. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang sudah sadar akan rugi, ya namanya jualan. Mereka pasti akan berprinsip untung rugi itu udah biasa ya cuy ya. Cuma ini kan jadinya lucu ya kalian itu ya, membuang-buang makanan demi ya cuan sih, demi prinsip hidup yang salah sih. Oke, setelah itu terjadi continue-nya. Ini Pak Ade kan sudah kesel ya mungkin sama mbaknya ini, pekerja migran yang asal dari mana sih ini nih. Ya Kaisa tahu sih asalnya dari mana ya. Cuma Kaisa nggak mau menyebutkan suatu suku atau tempat wilayah mbaknya karena ini tidak ada sangkut pautnya. Ini adalah murni pribadi kesalahan kita sendiri yang ngebeleng ya. Mbaknya ini mungkin dari suatu daerah yang memiliki sudut pandang orang-orang yang berani ya. Kalau misalkan mereka benar menurut versinya dia sendiri. Tapi kalau aturan ya sebenarnya dia tahu kalau apa yang dilakukan ini salah. Udah tahu nih awalnya ini Pak De lari. Satu orang Pak De ini lari. Teriak, "Di sini," katanya. Wah, udah kepergok nih ya. Ada Pak De yang udah di depan jualannya dia sendiri teriak, "Sini," katanya. Terus ada lagi teman-temannya pada lari mengejar. Dali-dali sih cuy. Pada ini awalnya mendapatkan informasi bahwa ada penyeludup, ada informan ya yang mengatakan bahwa pengedar narko obat terlarang ini menyusup di jembatan itu. Ya jembatan Seribu Bidadari. Ini kan banyak ya dilalui ya antara penghubung Moko sama Mongkok ya. Dimana di situ banyak teman-teman kita yang lagi libur, banyak turis-turis yang datang, bahkan didomplengi oleh penjahat-penjahat dan oknum-oknum, apalagi obat terlarang. Ini udah lagi number one cuy, narko ya. Kalian hati-hati dalam bergaul, karena mereka itu pasti akan dempet kita, iming-imingnya duit. Bahkan banyak teman-teman kita juga yang tidak ragu untuk menjadi antek-anteknya mafia ini, karena mereka berpikir ya udahlah hidup saya udah gini gitu, daripada saya pulang nggak dapat apa-apa, setidaknya saya bisa menghidupi anak saya dari obat terlarang ini ya kan, bisa dia juga pakai gratis juga, dia juga bisa mendapatkan untung yang banyak. Tapi dia tidak pernah berpikir nanti bagaimana kalau misalkan kepalanya ini ketangkap, terus bagaimana saya harus melangsungkan hidup ya, karena dia merasa bahwa kalau udah terpengaruh obat kayak gitu, merasa semuanya tuh enjoy gitu cuy. Tapi dia lupa kalau dia harus berjuang untuk rehabilitasi dianya sendiri ya kan, sampai belibet guys. Nah itu adalah pilihan hidup kalian masing-masing. Cuma sebagai teman kayak di Sam ya, yo kita masih hidup di sini ya cuy ya. Ya janganlah kita menjadi bodoh gitu kan. Kita tuh punya pilihan untuk memilih jalan yang mana gitu cuy. Karena kita udah dewasa ya. Jangan jadikan faktor kegagalan keluarga ini menjadikan alasan kita dendam untuk merusak diri kita sendiri. Oke, mungkin saat ini kamu gampang banget untuk mendapatkan dolar begitu banyak. Tapi ingat, segala sesuatu uang yang didapatkan dengan tidak secara benar atas keringat yang jatuh atas keberkahan kerjaan kamu, cepet banget. Dan bisa jadi ujian uang yang sekarang kalian ambil, terima. Ini adalah ujian, uang kalian banyak itu ujian. Dan kapan-kapannya ya kita nggak tahu, itu adalah rahasia Allah. Cuma Kaisa mengingatkan jangan sampai terlibat ya. Banyak tuh di sel Prodeo itu adalah PMI Hong Kong ini yang terlalu banyak, ini kasus narkoboy, yang kedua money laundry. Selepas itu ya adanya penyusup ini yang menjadikan Pak De ini menangkap si pekerja migran ini lagi yang pakai gelung di atas itu ya kan. Awalnya karena dia tahu di situ baru mateng ya cuy ya, ikan-ikan juga baru selesai digoreng ya kan. Akhirnya yang dilihat itu apa? Yang dilihat adalah mie dan sambal. Akhirnya dia belaratin itu sambal dan mie. Itu taktiknya penjual. Karena apa? Karena Pak De itu paling males kalau ngecap itu makanan udah morat-marit gitu cuy. Maka dari itu ikan-ikan yang berterbangan di lantai itu adalah modusnya si pekerja migran ini untuk mengelabuhi Pak De supaya dia bisa mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Ya. Nah, jadi ikan-ikan yang pada berserakan itu memang sengaja disebar supaya Pak De ini males cuy. Iyalah cuy. Pak De ini kan merasa bahwa harga dirinya dijatuhkan oleh kita ya. Kita udah salah.
Kita juga merendahkan martabat dan tugasnya dia, andaikan itu adalah anakmu yang bertugas seperti itu, Bu. Coba tanyakan sama diri kamu sendiri. Kita udah salah. Kita udah juga merendahkan tugas Pak D itu di sini. Kita udah iya kan? Bayangin aja. Bayangin itu anak kamu deh atau bapakmu lagi bertugas kerja, dia harus ngambilin sambelnya, ikannya, karena untuk tugasnya dia gitu. Sebagai aparat negara sini, coba di mana hati kita? Kita membenarkan apa yang menurut kita benar. Jangan kamu berpikir surga dikuasai kamu sendiri. Kita semua di sini juga berjuang. Tanyakan tuh untuk yang beli-belinya. Saat mereka sudah diangkut, dagangan itu dibuka lagi, kalian berbondong-bondong, sabar ya Mbak, sabar ya, ya udah Mbak saya bikinkan baksonya. Itu artinya percuma. Percuma. Ya karena dia merasa bahwa dia masih memiliki alasan untuk berjualan saat kalian datang kembali dan mengasihani dia, ikut membeli lagi dagangannya. Ya nggak ada bedanya, kamu yang membeli sama yang menjual sama aja. Ya, Kaisam yakin Gen 1, 2, 3 ini udah pasti pintar. Kalau untuk mengurangi penjualan-penjualan di Jembatan Bidadari, selain virus, apa sih? Kitanya untuk sadar, untuk tidak mensupport dengan cara membeli. Wah, kayak Tisa bener tuh, matiin rezekinya. Enggak cuy. Kita di sini punya kerja kok. Matiin rezeki apa? Mereka sendiri yang mematikan rezekinya dia sendiri kalau sampai ketangkap. Tuh banyak tuh kasusnya. Yang masih jadi tahanan luar, kasus jual beli makanan seperti ada. Bahkan majikannya udah nggak mau, ya dia kelantung-kelantung di sini gitu sampai menuju sidang hakimnya. Nah ini ya pembelajaran untuk kita semua. Jadi ikan-ikan yang berserakan itu adalah modusnya. Sampai pada akhirnya temennya juga membantu karena si PMI ini frontal ya. Apa kamu? Janganlah kamu bawa semuanya. Siapa nih yang videokan? Saya jokam. Lah siapa kamu gitu? Iya kan? Ini video-video yang beredar ini sampai diancam sama pekerja ini. Awas ya kalau sampai viral, saya jokam. Berarti kamu juga mau menjokam Yatisam. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Kamu dengan versimu, saya juga dengan versi saya. Saya berharap bahwa ada teman-teman yang masih terketuk hatinya untuk ya udahlah sadar lah. Rezeki udah ada aturannya kok dari Allah ya kan. Dan kayak Yatisam juga yakin apa yang kamu perjuangkan di sini itu karena beban hidup kamu banyak. Karena apa? Karena ujiannya Allah tambah, karena penghasilannya kamu pengen lebih. Ya Allah saya pengen lebih nih hasilnya, saya jualan ini, ya Allah kasih saya rezeki yang lebih. Allah kasih rezeki, tapi ingat ujiannya juga akan ditambah. Makanya sadarkan diri kamu, oh iya kenapa ya ujian saya berat terus ya. Ya itu, karena kamu ingin lebih, maka Allah lebihkan ujianmu juga. Itu pilihannya ya. Jadi jangan dicontoh ya tingkah laku mbaknya yang frontal seperti itu melawan aparat negara. Kita ini jangan menyampahkan diri kita sendiri gitu. Kita nggak mau dibilang sampah, tapi kita menyampahkan diri kita sendiri. Kamu mau sampah level yang mana? Level yang paling dasar atau sampah yang sekarang udah pakai mesin? Ya, walaupun pakai mesin, walaupun kita menjadi sampah yang paling mesin, ya tetap aja sampah adalah segala sesuatu yang kotor. Ya. Inilah untuk teman-teman kita, pentingnya mawas diri, pentingnya sadar diri, pentingnya untuk mengaji rasa sendiri. Jangan menganggap apa yang kamu lakukan adalah benar. Kita ini di sini numpang, ya. Kita ini warga Indonesia yang datang ke Hong Kong itu sebagai tamu. Selayaknya tamu, sopan nggak kamu melakukan tersebut untuk orang tuan rumahnya? Apa sih yang dilakukan? Sadar nggak? Istighfar mbak, istighfar. Ya, kita nih tamu. Sedangkan orang lokalnya sendiri lihat sampah saat ada Pak D rapi. Karena apa? Karena orang lokalnya sendiri dia taat aturan. Dia takut sama aparat pemerintah. Aduh, Kaisam nggak bisa ngomong lagi untuk orang-orang seperti ini ya. Karena apa? Karena sekalinya ditegur tidak sadar, 2 kali ditegur tidak sadar, 3 kali ditegur sadar. Ini namanya apa? Namanya ini adalah sombong. Saat kesombongan itu ada, maka tegurannya melalui siapa? Jalur langit Allah. Nah ini makanya takutlah di situ ya. Bahkan ada kabar yang bos jualan di situ, dia punya lapak banyak dan innalillahi di Hong Kong.
Apakah kamu tidak mendengar kabar ini? Kaisam yakin, yang Kaisam sebut kamu pasti tahu siapa orangnya. Dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, anaknya sukses di Indonesia. Tapi sama sekali dia tidak pernah merasakan nikmatnya pekerjaan dia selama dia memiliki lapak di sini. Ujung-ujungnya dia meninggal di Hong Kong. Kalian tahu kan siapa? Jadikan cambuk itu untuk kalian ya, untuk mawas diri. Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini ya. Jadi pas tadi itu mbaknya itu ngelawan si Pak D-nya, si teman-temannya itu, ya udah Pak D maafkan kami atas kesalahan kami, saya akan bantu mengepak, bantu mengecap ya kan. Pak D-nya iya Cece bantuin ditaruh di lapsap. Jadi dibuka plastiknya, ya kan, baksonya ditaruh di tempat sampah, rendangnya ditaruh di tempat sampah, Pak D-nya yang dibawa apa? Yang dibawa kerupuknya aja. Si baksonya sama si rendangnya masih selamat tuh. Pinternya akal-akal temen kita ini. Ampun, geleng-geleng kepala aja Kaisam. Jadi baksonya sama rendangnya selamat. Iya Kaisam, cuma kerupuknya aja yang dibawa. Ampun. Ya udahlah terserah kamu ya. Baik buruknya kamu yang nanggung sendiri. Kaisam hanya meworo-woro untuk teman-teman yang baru, jangan sampai dicontoh ya. Kita rezeki sudah ada takarannya, bersyukur aja apa yang kamu terima sehari ini. Oke? Nah itu ya informasinya, ada penyusup narko. Cuma dia itu kena ngelihat mukanya itu, cempolannya itu udah kecatet ya di catatan Pak D gitu. Sampai pada akhirnya ketangkap lagi, dimarahin lagi ya kan. Ini jadi frontal ini sengaja mbaknya ya kan, supaya Pak D-nya takut. Ampun Mbak, nanti besok jualannya diganti ya, di kelabang, jangan dicempol atas. Udah kelihatan kamu itu. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.